Yes, ini baru mantap. Akhirnya Erick Thohir buat keputusan cerdas. Telah dikonfirmasi dari gelaran rapat PSSI konferensi pers tentang masa depan Timnas Indonesia, Erick Thohir buat keputusan bijak STY akan tetap bersama Timnas Indonesia dan tidak jadi digantikan. Pelatih asal Eropa yang dirumorkan akhirnya malah jadi asisten STY di Timnas Senior dan berpeluang gantikan Indra Syafrikah. Ini jadi harapanku dan semua fans Timnas Indonesia. Di sisi lain ini dia keputusan cerdas Erick Thohir di rapat besar PSSI. STY tetap di Timnas Indonesia kah? Dan malah ex-co PSSI yang sampah Arya Sinulinga yang buat rumor kegaduhan langsung akan dipecat oleh Erick Thohir kah? Penasaran bagaimana keputusan akhirnya? Simak beritanya sampai habis. Wow, buat geger satu Indonesia. Tepat pagi ini, STY beri pernyataan merinding tentang kabar dirinya yang dirumorkan akan out dari kepelatihan Timnas Indonesia dan digantikan oleh pelatih asal Eropa. Pernyataannya dijamin bikin kaget dan geger satu Indonesia. Kira-kira apa ya yang dikatakan oleh Sintayong? Penasaran kan? Temukan jawabannya hanya di sini. Kejutan fantastis dari FIFA. Dengar kabar STY akan digantikan kepelatihannya di Timnas Indonesia, FIFA langsung buat keputusan hebat untuk bela Timnas Indonesia dan pecat seluruh ex-co PSSI. Jadi harapanku di sisi lain begini kabar dari PSSI yang akan temui Louis van Gaal pelatih Ajax asal Eropa yang kualitasnya jauh melebihi STY, FIFA tidak terimakah? Apa yang sebenarnya terjadi sampai FIFA ikut campur tangan? Penasaran? Begini kronologinya. Hah? Apa-apaan ini? Pelatih Bahrain, Dragan Talajic buat pernyataan sombong usai Bahrain juara Piala Kampung. Sebut akan serang Indonesia di kandang dan manfaatkan kericuhan yang terjadi di Indonesia tentang kepelatihan STY yang akan digantikan. Kok Bahrain bisa tahu informasi ini? Apakah ada mata-mata yang dikirim Bahrain dan menyamar sebagai ex-co PSSI selama ini? Ada apa ini sebenarnya? Temukan fakta menariknya di sini. Lagi dan lagi pelatih baru. Yang ini mantap. Isu pemecatan Sintayong sampai ke manca dunia. Massimiliano pelatih Juventus yang pernah melatih dan merakit Cristiano Ronaldo menjadi sehebat sekarang ini buat pernyataan memukau. Bersedia dan ingin sekali jika dirinya bisa menjadi pelatih utama di Timnas Indonesia gantikan Sintayong jadi harapanku. Di sisi lain ini dia Massimiliano pelatih Cristiano Ronaldo asal Juventus yang sedang diincar oleh PSSI pada bulan Januari ini. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah pelatih Juventus ini cocok menggantikan Sintayong di Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di bawah. Ini apa lagi? Benarkah ini? Terpantau media. Tepat pagi ini, Patrick Kluivert pelatih grade A kelas dunia yang pernah menjadi asisten pelatih Barcelona era Messi, Neymar, dan Suarez sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sedang dijemput dan berbincang dengan Erick Thohir untuk gantikan Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia, benarkah? Di sisi lain, Patrick Kluivert calon kuat pengganti Sintayong yang sedang dikontak dekat oleh PSSI. Penasaran bagaimana nasib pelatih ini di Timnas Indonesia?
Begini informasi selengkapnya. Yes, mantap. Akhirnya resmi. Mitchell Bakker, pemain PSG yang pernah duet bersama Mbappe ini, buat pernyataan fantastis tentang dirinya yang memutuskan untuk bela timnas Indonesia dan sudah memproses berkas-berkasnya ke PSSI. Tinggal tunggu dipanggil untuk dinaturalisasi saja. Kabarnya akan berbarengan dengan Ole Romeni di pertengahan Januari ini. Jadi harapanku, di sisi lain begini kabar dari Mitchell Bakker yang tak kunjung dapat panggilan dari timnas Belanda. Langsung memutuskan untuk bela timnas Indonesia kah? Apa yang dikatakan Bakker sebenarnya? Penasaran? Begini katanya. Kabar super duper baik untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong auto bahagia dan tidak jadi meninggalkan Indonesia. PSSI beri kejutan hadiah untuk STY. Datangkan penyerang Bolonya klub papan atas Serie A yang berinisial TD. Sudah siap dinaturalisasi siang ini di Jakarta dan langsung akan mengikuti TC percobaan bersama dengan pemain timnas Indonesia yang lain. Jadi harapanku, di sisi lain begini kabar baik dari penyerang Bolonya yang berinisial TD mempunyai darah keturunan Indonesia. Bisa perkuat timnas Indonesia di bulan Maret kah? Penasaran kan? Ini dia fakta sebenarnya. Mantap Dix. Kevin Dix masuk daftar pemain Asia yang jadi incaran klub Eropa pada bursa transfer Januari 2025. Rumor terkuat Kevin Dix akan bergabung ke Bayern Munchen dengan harga transfer gratis untuk perkuat lini pertahanan Bayern Munchen. Jadi harapanku, di sisi lain begini kabar bahagia yang hampiri Kevin Dix. Bayern Munchen kepincut oleh Kevin Dix kah? Begini nasib dari Kevin Dix, simak terus sampai habis. Wow, guncangkan satu Eropa. Ole Romeni buat pernyataan hebat, alasan dia mau terima tawaran dari Oxford United. Ada unsur ingin segera bela timnas Indonesianya kah? Dan ditawari gaji yang besar? Atau mau duet dengan Marcelino di lini depan Oxford United? Penasaran apa yang dikatakan oleh Romeni dan alasannya mengapa? Dijamin bikin fans publik timnas Indonesia bangga mendengarnya. Begini kata oleh Romeni. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. PSSI gelar konferensi pers tentang perkembangan timnas Indonesia, umumkan nasib Shin Tae-yong. Sepanjang hari pada Minggu dalam kurung 5 Januari 2025, isu pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia beredar luas di media sosial hingga ke pemberitaan nasional. Namun belum ada konfirmasi pasti dari PSSI mengenai kabar itu. Isu pemecatan Shin Tae-yong merebak setelah anggota ex-co PSSI, Chairul Anwar, mengunggah postingan di media sosialnya terkait Shin Tae-yong. Dalam postingannya, Chairul berterima kasih kepada pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu dan menilai Shin Tae-yong menjadi bagian penting transformasi sepak bola di Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, tulisnya. Sontak postingan ini menjadi pembahasan di media sosial. Tangkapan layar postingan itu juga merebak di mana-mana dan menimbulkan reaksi yang begitu deras dari masyarakat dan pecinta timnas Indonesia. PSSI tampaknya berencana untuk menjawab segala isu yang beredar sepanjang minggu dengan menggelar konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh sang ketua umum, Erick Thohir.
Dalam keterangannya, PSSI menyatakan akan mengumumkan rencana baru terakit perkembangan Timnas Indonesia melalui konferensi pers yang akan digelar pada Senin (6 Januari 2024) siang waktu Indonesia Barat. Selain Erick Thohir, konferensi pers tersebut akan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Tidak ada nama Sintayong dalam pengumuman rencana konferensi pers tersebut. Ex-Co PSSI jawab kabar Sintayong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI (ex-Co PSSI Vivin Cahyani) angkat bicara soal kabar Sintayong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebab media sosial tengah panas dengan isu tersebut. Vivin tidak bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Pasalnya, saat ini belum ada keputusan apapun terkait masa depan Shin. Belum ada keputusan resmi dari PSSI, kata Vivin kepada OKZone, Minggu (5 Desember 2025). Lebih lanjut, perempuan asal Surabaya itu mengatakan terpenting saat ini semua elemen bersatu memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI jelas punya target besar menuju ke Piala Dunia, perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju ke yang lebih baik dari segala sisi, ujar Vivi. Sebelumnya beredar komentar di sosial media Instagram terkait pernyataan anggota ex-Co PSSI Chairul Anwar yang memberikan pesan perpisahan untuk Shin. Kabar itu pun menghebohkan publik sepak bola tanah air. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini, tulis Chairul dalam unggahan di akun @khairulanwar_1. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, lanjutnya. Kabar tersebut segera ditanggapi dengan beragam komentar oleh warganet. Sebagian menyayangkan karena Shin sedang berjuang mengantar Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuat dugaan kursi pria berusia 54 tahun itu digoyang karena hasil buruk di Piala AFF 2024. Sebab Timnas Indonesia tersingkir di fase grup. PSSI dikabarkan akan temui Louis van Gaal gantikan Sintayong di Timnas Indonesia. PSSI dikabarkan akan menemui pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, di Belanda pada Februari 2025. Informasi itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, dari lingkaran dalam PSSI. Lantas, apakah Louis van Gaal akan menggantikan posisi Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, rumor pergantian pelatih di Timnas Indonesia menguat dalam beberapa minggu terakhir. Rumornya semakin kencang ketika ex-Co PSSI, Chairul Anwar, mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Sintayong kepada Timnas Indonesia selama ini. Hal itu seakan menandakan akan ada perpisahan antara Sintayong dan Timnas Indonesia. Menurut informasi yang diterima Bung Harpa Sapaan akrab Haris Pardede, ada sejumlah ex-Co PSSI yang berniat mengganti Sintayong dengan pelatih asal Eropa. Lantas, apakah Louis van Gaal yang akan menjadi suksesor Sintayong? Kemungkinan besar Louis van Gaal akan diplot sebagai direktur teknik PSSI, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi dalam kurung 73 tahun. Menurut informasi yang saya dengar, Info A1 dari lingkaran dalam PSSI, Februari dalam kurung 2025, rencananya ya bisa saja batal.
Namun saya ada rekamannya jika nanti dibutuhkan dan diizinkan yang memberikan informasi delegasi PSSI rencananya akan terbang ke Belanda. Kabarnya mereka akan bertemu Louis van Gaal. Untuk apa? Untuk apanya ini yang belum jelas. Apakah untuk menggantikan Shin Tae-yong atau menunjuknya sebagai pelatih direktur teknik PSSI? Rencananya seperti itu, lanjut pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau untuk menggantikan Shin Tae-yong, Louis van Gaal itu sudah uzur dalam kurung 73 tahun. Ia juga memiliki penyakit. Sekarang ia menjabat sebagai konsultan di Ajax Amsterdam. Apakah dia mau menjadi pelatih? Kecil peluangnya. Paling mungkin dia ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI, tegas Bung Harpa. Bangganya Dragan Talajic usai bawa Bahrain juara Piala Teluk 2024 jadi ujian sulit timnas Indonesia. Dragan Talajic sangat bangga bisa membawa Bahrain menjuarai Piala Teluk 2024. Bahrain bakal menjadi ujian sulit timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain berhasil menjuarai Piala Teluk 2024 setelah mengalahkan Oman dengan skor 2-1 di Jabr Al Ahmad International Sabtu dalam kurung 4 Januari 2025. Dua gol kemenangan Bahrain dilesatkan oleh Marho On 78 pen dan Al Musalami 80 OG. Gol tunggal Oman dicetak oleh Al Musaifri pada menit ke-17. Gelar juara ini menjadi yang kedua setelah Bahrain meraih trofi pada Piala Teluk 2019. Selepas pertandingan mengaku merasa bangga dengan timnya. Saya bangga dengan para pemain, kata Talajic dilansir dari Win-Win. Kami berjuang setiap menit dalam setiap pertandingan yang kami mainkan. Saya persembahkan gelar ini untuk para pemain, para penggemar Bahrain, dan negara secara keseluruhan, ujarnya. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu memberi apresiasi kepada pemainnya. Para pemain telah melakukan pekerjaan yang hebat dan saya pikir saya telah membuat keputusan yang sangat baik ketika saya menurunkan tim kedua melawan Yaman, ujarnya. Saat melawan Yaman di laga terakhir babak penyisihan, Talajic memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk bermain. Hasilnya mereka menang dengan skor 2-1 dan lolos ke semifinal sebagai juara grup. Di semifinal, Bahrain mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0. Sementara itu, trofi Piala Teluk 2024 ini bisa menjadi modal dan pelecut semangat Bahrain dalam menghadapi sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramaikan isu pemecatan Shin Tae-yong, Massimiliano Allegri dianggap cocok pelatih timnas Indonesia. Sepak bola tanah air tengah dihebohkan dengan adanya rumor pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia. Menariknya, di tengah keramaian itu muncul sosok Massimiliano Allegri yang dianggap pantas dan cocok untuk menangani skuad Garuda. Isu mengenai pemecatan Shin Tae-yong semuanya bermula dari pernyataan anggota Exco PSSI, Chairul Anwar, yang mengucapkan kalimat perpisahan kepada juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Sontak fans Garuda pun kaget dengan kalimat perpisahan itu. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini, tulis Chairul dalam unggahan di akun @khairulanwar_1. Karena isu pemecatan itu, netizen tanah air mencoba menerka siapa pelatih top dunia yang layak menangani timnas Indonesia. Uniknya, pelatih-pelatih top itu diedit menggunakan artificial intelligence AI hingga bisa bersalaman dengan Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir. Dimulai dari Xavi Hernandez, Joachim Low, David Moyes, dan masih banyak lagi.
Dari sekian banyak foto editan pelatih top dunia bersama Erick Thohir, yang paling menarik perhatian adalah ketika bersama Allegri. Mantan juru taktik Juventus itu pun dinilai cocok jika melatih timnas Indonesia. Selain karena berasal dari Eropa, Allegri dikenal pandai memanfaatkan para pemain belakang. Skuad Garuda yang sekarang memang diisi banyak pemain belakang yang merupakan pemain keturunan. Tentu hal itu bisa dimanfaatkan oleh Allegri dengan baik jika benar-benar melatih timnas Indonesia. Kendati demikian, semua itu jelas hanyalah isu liar yang dilemparkan netizen tanah air. Sejauh ini anggota Exco PSSI Vivin Cahyani menegaskan belum ada rapat apapun yang membahas terkait masa depan STY. Belum ada dalam kurung rapat. Belum ada keputusan resmi dari PSSI, kata Vivin Exco PSSI. Patrick Kluivert calon kuat pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede berdasarkan informasi yang didapat dari sumber kredibel. Klue mantan striker tim nasional Belanda dan sudah pensiun. Gajinya masuk dan memiliki lisensi kepelatihan, kata Haris Pardede. Setelah saya konfirmasi dari dua sumber yang tidak bisa saya sebut, ada satu nama yang mengerucut ke mantan pemain AC Milan, Barcelona, PSV Eindhoven, dan mantan pemain Lille. Kira-kira siapa? Kalau kalian tebak Patrick Kluivert, yaitu dia lanjut pria yang juga menjalani profesi sebagai jurnalis ini. Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang kredibel, tapi bisa juga salah, tegasnya. Ketika aktif sebagai pesepak bola, Patrick Kluivert bukanlah pesepak bola sembarangan. Ia pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Sementara bersama Barcelona, Kluivert membawa Barcelona kampiun Liga Spanyol dan mengantarkan PSV juara Eredivisie. Di level individu, pelatih 48 tahun ini juga pernah menjadi top skor Euro 2000 dan menduduki posisi 5 di perebutan trofi Ballon d'Or 2000. Bagaimana dengan prestasinya sebagai pelatih? Sejumlah klub pernah ditanganinya mulai dari FC Twente Ustrip 21 hingga klub asal Turki Adana Demirspor. Sementara di level tim nasional, ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan juru taktik timnas Curaçao. Sayangnya hanya satu trofi yang pernah dimenangkan sebagai pelatih, yakni membawa FC Twente juara Beloften Eredivisie 2011 hingga 2012 atau kasta tertinggi untuk kompetisi reserves. Karena itu menarik menanti keputusan yang disampaikan PSSI hari ini. Rencananya Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengadakan sesi konferensi pers di Jakarta pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Tak kunjung dapat panggilan dari timnas Belanda, Mitchell Bakker bisa segera memutuskan untuk membela Indonesia. Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan dalam waktu dekat ini. Sosok pemain yang disebut bisa menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, itu adalah Mitchell Bakker. Mitchell Bakker bukan sosok sembarangan. Bek kiri berusia 24 tahun itu kini bermain di Lille. Klub itu tengah bersaing di papan atas Ligue 1 2024/2025. Mereka juga bermain di Liga Champions musim ini. Media asal Belanda AD menyebut Mitchell Bakker tengah didekati oleh pihak PSSI. Federasi itu juga tengah mencari informasi mengenai kebenaran Bakker memiliki garis keturunan Maluku.
Jika memang memiliki darah Maluku, peluang Mitchell Bakker untuk membela timnas Indonesia dirasa cukup besar. Sebab selama ini ia tidak pernah merasakan panggilan ke timnas Belanda di level senior. Mitchell Bakker tampil apik saat bermain di level junior. Bahkan pemain satu ini menjadi langganan di timnas Belanda dari level U-Strip 15 hingga level U-Strip 21. Mitchell Bakker bisa dikatakan menjadi salah satu andalan utama timnas Belanda di level U-Strip 21. Ia mencatatkan 21 penampilan untuk skuad Oranje muda itu. Namun sampai saat ini timnas Belanda di level senior belum meliriknya. Sang pelatih Ronald Koeman tampak masih tertarik dengan pemain lain. Persaingan di lini belakang terutama di posisi back kiri alias posisi terkuat Mitchell Bakker memang sangat ketat. Saat ini bisa dikatakan ada dua pemain yang mantap mengisi posisi tersebut. Dua pemain yang dimaksud adalah Jorel Hato dan Jurrien Timber. Selain itu ada Mickey van de Ven dan Nathan Ake yang juga bisa dipasang lebih melebar. Shin Tae-yong bahagia, ini pertanda penyerang Bolonya Tijs Dallinga bisa perkuat timnas Indonesia. Dijamin bahagia jika penyerang Bolonya Tijs Dallinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun @halfblowout_Indonesia di laman Archive NL, ada Marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Menurut data Archive NL, ada nama Marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan @Tijs Dallinga? Tanya akun @halfblowout_Indonesia. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Tijs Dallinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat, yakni lolos Piala Dunia 2026. Tijs Dallinga bukanlah pemain sembarangan. Musim ini bersama Bolonya, Tijs Dallinga yang memiliki tinggi badan 190 cm telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. Tijs Dallinga memulai karier profesionalnya dengan membela klub asal Belanda, FC Groningen. 2 musim dalam kurung 2019 hingga 2021 membela FC Groningen, Tijs Dallinga mencetak 12 gol dari 15 pertandingan. Kemudian pada musim panas 2021, Tijs Dallinga diboyong mantan klub Nathan Chuaon, SBV Excelsior. Bersama Excelsior, Tijs Dallinga muncul sebagai mesin gol. Dari 44 pertandingan di semua kompetisi, Tijs Dallinga mengemas 36 gol. Alhasil, Tijs Dallinga dibiong klub asal Prancis FC Toulouse pada musim panas 2022. Bersama FC Toulouse, Tijs Dallinga tampil menggila. Tercatat dari 86 pertandingan, penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol. Sederet pencapaian itu membuat Tijs Dallinga diboyong klub yang tengah menanjak di Italia, Bolonya, pada musim panas 2024 dan dikontrak sampai musim panas 2028. Pemain Asia yang jadi buruan klub-klub Eropa pada bursa transfer Januari 2025, Kevin Dix masuk daftar dong. Bursa transfer Januari 2025 di Liga Eropa sudah dibuka. Menariknya, bursa transfer musim dingin kali ini sangat mungkin melibatkan pemain timnas Indonesia dan juga beberapa pemain dari Asia lain. Satu nama penggawa timnas Indonesia yang menarik perhatian adalah Kevin Dix.
Pemain berusia 28 tahun itu disebut sangat mungkin meninggalkan FC Copenhagen dalam waktu dekat. Belum lagi ada sosok Ole Romani yang baru saja diperkenalkan sebagai pemain baru Oxford United. Meski harus dicatat Romani masih berstatus calon striker timnas Indonesia. Bola.com menganalisis paling tidak akan ada 3 bintang Asia yang menarik perhatian klub-klub Eropa di bursa transfer Januari 2025. Siapa saja mereka? Seperti yang sempat disinggung di bagian sebelumnya tulisan ini, Kevin Dix sangat mungkin meramaikan bursa transfer Januari 2025. Media Jerman Bild menyebut Borussia Mönchengladbach sangat serius berminat kepada bek timnas Indonesia tersebut. Mereka bahkan bersedia menjual 2 pemain terlebih dahulu demi mendapatkan dana segar untuk mendapatkan Dix. Selain Borussia Mönchengladbach, klub asal Turki Trabzonspor juga dikabarkan berminat untuk mendapatkan tanda tangan Kevin Dix. Alasan Ole Romani mau terima tawaran dari Oxford United, tim ini ambisius. Calon striker timnas Indonesia, Ole Romani, resmi mendapatkan klub baru. Striker berusia 24 tahun itu digaet oleh Oxford United dari FC Utrecht. Menurut Transfermarkt, Oxford United harus mengeluarkan dana 2 juta euro atau sekitar 33,5 miliar rupiah untuk memboyong Ole Romani ke Inggris. Calon striker timnas Indonesia, Ole Romani, resmi mendapatkan klub baru. Striker berusia 24 tahun itu digaet oleh Oxford United dari FC Utrecht. Menurut Transfermarkt, Oxford United harus mengeluarkan dana 2 juta euro atau sekitar 33,5 miliar rupiah untuk memboyong Ole Romani ke Inggris. Calon striker timnas Indonesia, Ole Romani, resmi mendapatkan klub baru. Striker berusia 24 tahun itu digaet oleh Oxford United dari FC Utrecht. Menurut Transfermarkt, Oxford United harus mengeluarkan dana 2 juta euro atau sekitar 33,5 miliar rupiah untuk memboyong Ole Romani ke Inggris. Lebih lanjut, Ole Romani tidak sabar untuk segera berjumpa dengan para pendukung setia Oxford United di stadion. Tentu saja ia ingin membawa klub itu meraih kemenangan sebanyak mungkin. Saya ingin datang dan membantu tim memenangkan pertandingan, itu yang terpenting. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan semua pendukung di stadion, tandasnya. Oxford United adalah klub luar Belanda pertama yang dibela oleh Romani. Sebelumnya, sang striker selalu bermain di negeri kincir angin.